Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika D. Krisna Adisweta, nomor absen 6 dari kelas 11 MIPA 2. Saya Nipamang Esipati Andra Putri, nomor absen 18. Saya Putri Sumardiani, nomor absen 12. Dan saya Niwanuti, nomor absen 24. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait dengan materi perpindahan kalor dan juga melakukan praktikum terkait dengan perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Duh, hujan kayak gini dingin banget no. Aha, mending gesein tangan aja. Akhirnya makin hangat. Apaan sih hubungannya gesein tangan sama hangat? Kok bisa ya? Jelas bisa dong, itu karena ada gesekan antar dua benda yang saling bersentuhan, sehingga terciptanya panas atau kalor. Oh gitu, terus kalor itu apa? Nah, jadi kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa berpindah dari benda dengan suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Kalor atau panas adalah suatu bentuk energi yang dapat diterima maupun dilepaskan oleh benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda itu, dan semakin banyak pula energi kalor dalam benda itu. Alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Nah, sesuai pengertiannya, kalor adalah suatu bentuk energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu pada suatu benda. Kalor atau panas berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah, sehingga terjadi percampuran suhu dari kedua benda itu. Perpindahan kalor, apa itu? Yuk kita simak, apa itu perpindahan kalor dan jenisnya. Berikut adalah jenis-jenis perpindahan kalor. Konduksi merupakan proses perpindahan panas jika panas mengalir dari tempat yang bersuhu tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah dengan menggunakan media penghantar panas yang tetap. Konveksi adalah perpindahan kalor yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan melalui perantara yaitu cairan dan gas. Radiasi merupakan perpindahan kalor yang merambat secara langsung tanpa zat perantara. Berikut adalah praktikum dari kami. Di sini kami memasak air di atas kompor menggunakan penggorengan. Ada seorang teman kami meletakkan tangannya di samping api. Ia bisa langsung merasakan hangat dari api tersebut. Nah, itu merupakan bentuk salah satu perpindahan kalor secara radiasi, yaitu tanpa zat perantara. Karena ia bisa langsung merasakan panas pancaran api. Lalu teman kami juga mengaduk air menggunakan sendok besi. Lama-kelamaan, ia merasakan panas dari sendok tersebut. Nah, itu merupakan contoh dari perpindahan kalor secara konduksi. Karena konduksi merupakan perpindahan kalor melalui zat perantara, namun zat perantara tersebut tidak berpindah. Benda yang mudah menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Setelah lama menunggu, akhirnya air tersebut mendidih. Nah, didihan dari air tersebut merupakan contoh dari perpindahan kalor secara konveksi. Karena konveksi merupakan perpindahan kalor diikuti dengan zat perantara dan partikel-partikelnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa saat kita memasak air di atas kompor menggunakan penggorengan, ternyata ada 3 perpindahan kalor yang terjadi. 1. Radiasi saat tangan kita berada di dekat api. 2. Konduksi saat kita mengaduk air menggunakan sendok besi. Dan yang terakhir yaitu konveksi saat air yang direbus itu mendidih. Sekian penjelasan materi dan juga praktikum mengenai perpindahan kalor yang kami lakukan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.